Dengan segala sesuatunya di tempatnya, kelompok Zuofan memasuki periode menganggur bersama tetua lembah neraka, menunggu letusan pasir berlian. Untuk beberapa saat, semuanya hening dan damai. Xie Tianyang merasa bosan berjaga-jaga setiap hari dan berpikir untuk melatih seni bela dirinya. Tetapi kekhawatirannya tentang pasir berlian meletus dan Zuofan memonopolinya pada akhirnya memenangkan perasaan itu. Karena dia tahu tingkah laku Zuofan, tapi bukan niatnya, dan karena dia juga tidak mengerti Zuofan, dia tidak percaya. Sementara Sue Ningxiang sepertinya sudah melupakan pasir berlian dan bermain dengan tikus penggali setiap hari. Xie Tianyang mencoba untuk memanggil makhluk itu, tetapi si kecil mengedipkan matanya, yang hanya membuatnya malu. Itu adalah hewan rohnya namun lebih dekat dengan Sue Ningxiang. Jadi dia mengganti target ke Zuofan, mengawasinya dengan tatapan bingung. 19.459.002. Zuofan adalah teka-teki, baik itu latar belakangnya atau asal-usulnya. Dia sama sekali tidak akan percaya kata-kata Zuofan yang berasal dari klan kecil. Di antara kelompok mereka, Zuofan adalah yang paling tenang. Selama 10 hari terakhir yang dia lakukan hanyalah bermeditasi. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pasir intan. Padahal itu juga yang paling mengkhawatirkannya. Zuofan, dalam pikiran Xie Tianyang, menjadi lebih dihargai, dengan betapa jarangnya karakter seperti itu ada di Kekaisaran Tianyu. Setidaknya dia tidak memiliki kondisi pikiran untuk berkultivasi sambil menunggu pasir berlian seperti Zuofan. Berkultivasi dengan kecemasan dan kegelisahannya hanya akan menyebabkan penyimpangan. Sementara Zuofan, Xie Tianyang mengamati Zuofan, merasa iri. Suara tiba-tiba membangunkan Zuofan, akhirnya, lapisan ke-6 Qi kondensasi. Pipi Xie Tianyang bergetar dan menunjukkan ekspresi pasrah. Untuk terobosan pada saat yang begitu penting, dia tidak akan pernah mencapai keadaan pikiran Zuofan selama bertahun-tahun yang akan datang. Begitulah cara ketiganya menghabiskan bulan berikutnya. Xie Tianyang bosan keluar dari pikirannya. Sue Ningxiang dan makhluk itu bermain seperti orang gila, tersenyum olahraga setiap saat, sementara Zuofan duduk di sana bermeditasi. Memutar matanya, Xie Tianyang didorong ke titik kegilaan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mendorong mouse burrowing sekeras itu. Makhluk itu putus dengannya begitu saksama sampai-sampai tidak ada rasa lega. Kebosanannya tidak tahan lagi. Xie Tianyang meratap. Kemudian ledakan tiba-tiba bergema di pegunungan dan tanah mulai bergetar. Sudah waktunya. Zuofan melompat berdiri. Sue Ningxiang, yang sedang bermain dengan makhluk itu, sedikit terkejut dan menoleh ke Zuofan dan Xie Tianyang. Tapi keduanya tidak terlihat takut, hanya bersemangat. Sesepuh ketujuh lembah neraka yang ditempatkan di Golden Spring Pool terbang lebih tinggi. Hahaha, aku sudah menunggu 2 bulan untuk ini. Teman-teman, lempar jala untuk mengumpulkan pasir intan. Tetua ketujuh meraung dan penjaga tempering tulang membungkuk, dimengerti. Mereka kemudian mulai melemparkan jala emas ke dalam kolam mata air emas sampai semuanya bersinar keemasan. Pada saat yang sama, di sungai, Zuofan bertanya, apakah kamu menyiapkan jaring? Hahaha. Mengapa aku datang untuk pasir berlian jika aku tidak? Xie Tianyang tertawa dan melemparkan jaringnya. Pasir intan meletus bersama lava dan membutuhkan jaring khusus untuk menyaringnya. Zuofan juga melemparkan jaring emasnya sendiri ke sungai. Xie Tianyang memperhatikannya dengan ragu. Saudara Zuo, apa yang akan kamu lakukan sekarang?
Perhatikan baik-baik. Zuo Fan tersenyum dengan percaya diri dan tangannya melakukan tanda, pembalikan langit dan bumi, peralihan gunung dan sungai, pergeseran yin dan yang, pertukaran susunan kembar. Batu roh diletakkan bawah tanah bersinar semakin terang dan setiap berkas cahaya menembus cakrawala. Di sekeliling kolam mata air emas, 3.221 pilar cahaya menjulang ke langit. Penatua ketujuh merasa tidak nyaman, tetapi karena erupsi pasir intan sudah dekat, dia tidak punya waktu untuk memikirkan trik ruang tamu dan mengarahkan pandangannya ke mulut mata air panas. Tiba-tiba, sebuah kolom air muncul dari mata air, hanya saja panasnya jauh lebih rendah. Orang-orang tercengang melihat ini. Alasan menyatakan bahwa seiring dengan letusan pasir intan, lahar harus mengalir keluar juga. Mata air panasnya akan sangat panas sehingga bahkan seorang ahli tempering tulang pun tidak dapat mendekatinya. Tapi mengapa hanya ada air biasa? Sesepuh ketujuh berkedip linglung, lalu menutup muka. Sialan, seseorang mempermainkan kita. Dia bergegas lebih tinggi di udara dan melihat ribuan pilar cahaya di kejauhan. Di sana, tetua ketujuh mendidih saat ia menuduh, "Kamu mati jika kamu pikir kamu dapat memainkan aku." Sementara itu, aliran sebelum pesta Zuo Fan telah hilang, digantikan oleh lubang gelap yang segera memuntahkan lava bersama partikel halus dan berkilau. Pasir berlian. Xie Tianyang sangat gembira saat dia menoleh ke Zuo Fan dengan kaget. "Saudara Zuo, kamu hebat. Bagaimana pasir intan meletus di sini?" Petik 2. Sambil menyeringai, Zuo Fan dengan datar berkata, "Susunan ini disebut pergeseran langit dan bumi. Ini hanyalah arai kelas 1, tetapi dapat membalikkan yin dan yang, menggeser gunung dan sungai. Aku hanya mengalihkan aliran pasir berlian ke sini." Zuo Fan mengatakannya dengan datar, tetapi Xie Tianyang sangat terkejut. Sejauh yang dia tahu, hanya arai kelas 6 ke atas yang bisa melakukan itu, dan semuanya hilang. Tetapi Zuo Fan tidak hanya melakukannya tetapi hanya menggunakan arai kelas 1 dalam prosesnya. Dia mulai mengingat Zuo Fan yang menyebutkan perjanjian aliansi Paviliun Naga Terselubung. Mungkin tidak terlalu jauh bagi Paviliun Naga Terselubung untuk membuat kesepakatan seperti itu jika mereka mengetahui bakat keterlaluan saudara Zuo. Xie Tianyang memperhatikan Zuo Fan dengan cermat dengan senyum rahasia. Dia tidak berpikir dia akan bertemu pria seperti itu ketika dia memutuskan untuk mendapatkan pasir berlian. Mungkin tidak ada orang kedua di kekaisaran yang dapat mengatur susunan ini. Xie Tianyang kemudian berbicara, "Saudara Zuo, apakah kamu ingin datang menjadi Sword Marquise Abode sebagai yang mulia?" Sue Ningxiang tidak bisa berbicara. Zuo Fan masih sangat muda namun dia akan menjadi yang mulia di salah satu dari 7 rumah. Zuo Fan memutar matanya dan hampir membuat Sue Ningxiang tersandung dengan kata-kata berikutnya, "Simpan itu. Paviliun Naga Terselubung sudah mencobanya dan aku menolak mereka semua sama. Itu sebabnya mereka berubah menjadi perjanjian aliansi. Saudara Zuo, kamu pamer di sini." Sue Ningxiang jelas meragukan kata-katanya. Tapi Xie Tianyang mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengirim seseorang dengan perjanjian aliansi ketika aku kembali." "Kemana aku harus mengirimnya?" "Klan Luo kota Windegaze. Aku akan kembali ketika aku selesai dengan urusan aku." Xie Tianyang ragu-ragu, "Kalau begitu aku akan menunggu kamu kembali. Aku ingin menandatanganinya dengan kamu. Dengan keahlianmu, ketika kamu meninggalkan klan Luo di masa depan, kita tidak akan kalah." Zuo Fan menggelengkan kepalanya,
Mengapa ketujuh rumah itu sama? Kurung siku tutup. Sue Ningxiang tersentak saat wajahnya berkedut. Sword Markise Abode sangat sulit diatur. Mengapa mereka ingin menandatangani perjanjian dengan orang luar? Dan itu bukan dengan klan, tetapi dengan seorang pria lajang. Tapi yang luput dari pikirannya adalah justru karena Xie Tianyang berasal dari 7 keluarga sehingga dia sangat menghargai Zuo Fan. Klan rata-rata tidak akan pernah melihat nilai Zuo Fan. Pada saat ini, gua gelap mengeluarkan letusan lava terakhir. Melihat ini, Zuo Fan mendesak, ambil jala. Mengapa terburu-buru? Xie Tianyang melambai dan melanjutkan dengan tersenyum, jaringnya terbuat dari logam roh. Mereka tidak akan pecah dalam lava. Zuo Fan mendengus, kamu pikir aku tidak tahu itu? Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Xie Tianyang terkejut ketika Zuo Fan melanjutkan, kamu pikir semua tetua dari lembah neraka buta? Siapa yang tidak memperhatikan pilar cahaya? Tunggu saja, dan kamu akan memiliki ahli surga yang mendalam melayang di atas. Xie Tianyang bergegas masuk dengan isyarat tangannya untuk memulihkan jaring. Saat jaring terangkat, ketiganya melihat kilauan di antara lava. Dan di benang jaring itu ada pasir yang bersinar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xie Tianyang senang melihat jaring tetapi menyadari bahaya yang akan segera terjadi. Zuo Fan menyeret mereka selama 12 jam ke tempat ini untuk alasan yang paling jelas, untuk mengulur waktu. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan membutuhkan 2 jam untuk sampai di sini. Selama waktu ini, mereka dapat mengambil pasir berlian dan pergi. Tapi kemana harus lari pertanyaannya? Di mana aman? Memperhatikan Zuo Fan menatap ke tepi sungai di seberangnya, pasangan itu berteriak, area kedua? Salah. Zuo Fan berkata datar, area ketiga. Terengah-engah, keduanya menatap Zuo Fan dengan linglung. Apakah orang ini gila? Area kedua cukup berbahaya, tetapi pergi ke yang ketiga adalah bunuh diri. Tapi mereka berdua tidak menyadari fakta bahwa tujuan Zuo Fan sejak awal berada di area itu. Binatang spiritual tingkat 6, Thunder Skylark. Ia akan membagi pasir berlian terlebih dahulu lalu melarikan diri. Zuo Fan semakin ingin mendapatkan bagiannya dari rampasan ketika dia melihat debu yang berkilauan dan memberikan keduanya bahu dingin. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang tersenyum pahit. Sejak mereka bertemu Zuo Fan, mereka dipimpin oleh hidung. Zuo Fan melakukan apapun yang dia inginkan, kapanpun dia mau. Hal yang sama berlaku untuk menyalahgunakan makhluk itu dan mengatur susunan untuk mencuri semua pasir berlian. Namun pada akhirnya semua baik-baik saja, semua yang dilakukannya tanpa cacat dan membawa kesuksesan. Jadi, meskipun Zuo Fan tidak masuk akal, yang menambah kekhawatiran mereka, keduanya percaya bahwa dia memiliki pengaman yang gagal. Jadi, Xie Tianyang menghentikan masalah ini dan bersemangat dengan semua debu berkilauan di hadapannya. Wow! Debu mengalir seperti air dari jaring dan memenuhi ember setinggi 1 meter, dan itu hanya sepertiga. Jadi semua orang mulai mengeluarkan wadah apapun yang mereka miliki dari cincin mereka, dan pasir berlian yang didambakan segera mengisi bejana dari segala bentuk dan ukuran. Melihat hasil tangkapan seperti itu, Xie Tianyang tersenyum kegirangan. Pada awalnya, dia berharap menggunakan burrowing mouse untuk mendapatkan sedikit pasir berlian, dan sekarang, dengan orang aneh seperti Zuo Fan, mereka mendapatkan semuanya dalam waktu singkat. Dalam menyempurnakan senjata spiritual kelas 5,
segenggam pasir berlian sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya, menjadikannya senjata spiritual kelas 5 teratas. Tetapi dengan tumpukan pasir berlian, siapa yang tahu berapa banyak senjata seperti itu yang bisa dibuat, dan dia bahkan bisa menambahkan debu sebanyak yang dia inginkan dalam proses pemurnian. Saat pemurnian, orang akan menambahkan 1 gram, menggabungkannya dengan baik, lalu menambahkan 1 gram lagi, sehingga meningkatkan jumlah pasir intan secara progresif. Dengan hasil sebanyak ini, bahkan mungkin untuk membuat senjata spiritual pasir berlian murni, hahaha. Xie Tianyang mulai tertawa. Meskipun posisinya tinggi di Sword Marquise Abode dan tidak miskin sedikit pun, dibandingkan dengan Diamond Sen sebelumnya, itu tidak berbeda dengan menjadi pengemis. Zuo Fan melihat Xie Tianyang tertawa, matanya berbinar saat dia berbalik ke pasir yang berkilauan dengan seringai. Para murid Sword Marquise Abodes tidak mengetahui dunia luar. Zuo Fan kemudian memasukkan setengah pasir ke dalam cincinnya sementara dia berbicara dengan nada datar, "Ini bagianku dan sisanya milikmu." Xie Tianyang mengerjap, lalu tersenyum, "Jangan khawatir, tidak apa-apa jika kamu mengambil sedikit lebih banyak. Kali ini mereka menjadi kaya raya." Jadi, bahkan dengan Zuo Fan mengambil setengah, itu lebih dari cukup untuk 2 lainnya. Namun pada akhirnya, kekayaan ini dibagi menjadi 2, dengan Sue Ningxiang tidak tertarik padanya. Dibandingkan memiliki barang berharga seperti itu, dia lebih suka keluar dari Blue Expanse City. Zuo Fan hanya mengambil bagiannya, membiarkannya tidak tersentuh. Xie Tianyang diam-diam mengangguk dan mengambil sisa pasir berlian, dan bertanya kepada Zuo Fan, "Bagaimana kita bisa melarikan diri sekarang?" Wow! Tangan Zuo Fan memegang sebuah botol kecil dan mengeluarkan 3 pil merah. Dia makan 1 dan memberikan sisanya kepada keduanya. Ini adalah pil kelas 1, pil penyembunyian energi. Itu bisa menyembunyikan aura kita sepanjang hari dan membiarkan kita melewati area kedua tanpa menarik binatang spiritual. Xie Tianyang melihat pil itu dengan takjub, "Bagus. Dari mana kamu mendapatkannya?" Albis Mountain Ring adalah harta karun yang membuat para pembudidaya benua meneteskan air liur selama ribuan tahun. Sayang sekali binatang spiritual itu sedikit buas dan menjauhkan para pembudidaya. Jika mereka tahu pil seperti itu ada, mereka akan memperebutkannya. Selain itu hanya pil kelas 1. Sejauh yang diketahui Xie Tianyang, benua tidak memiliki pil seperti itu, atau bukankah para pembudidaya akan berbondong-bondong ke sini sekarang? Sue Ningxiang juga kagum. Zuo Fan menggaruk hidungnya, "Aku yang membuatnya, ini unik bagiku." Xie Tianyang berteriak, "Kamu juga seorang alkemis yang aneh?" Petik 2. Mungkin dia terlalu luar biasa sehingga Xie Tianyang bahkan harus menggunakan kutukan. Tapi Zuo Fan tidak peduli, yang terbukti dari mengangkat bahu, "Ya, semakin banyak keterampilan semakin baik." Xie Tianyang sangat terkejut sampai pipinya berkedut. "Siapa bajingan ini? Dia seorang kultivator ki kondensasi, namun bisa menandingi aku, seorang kultivator tempering tulang. Dan sekarang dia juga seorang alkemis?" Tidak hanya itu, tetapi dia juga menyiapkan susunan yang hilang dan menyempurnakan pil yang belum pernah ada sebelumnya. Sampai sekarang dia berpikir bahwa dia telah bertemu dengan seorang teladan seperti dirinya. Hanya lawan kuat lainnya seperti beberapa jenius yang dia temukan tandingannya di 7 rumah.
Tetapi dengan Zuo Fan mengungkapkan bahwa dia juga seorang alkemis, memberikan pukulan berat bagi jiwa Xie Tianyang. Lain kali, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia jenius, setidaknya tidak ketika Zuo Fan hadir. Xie Tianyang menelan pil itu dan melompat ke seberang sungai dan masuk ke dalam yang kedua. Area, ayo pergi. Zuo Fan dan Sue Ningxiang terkejut, ada apa dengannya? Mereka tidak melakukannya. Ketahuilah bahwa jenius yang sombong dan sombong ini baru saja jatuh dari awan 9 sampai ke rawa fana. 2 jam kemudian, sesosok abu-abu mendarat di sebelah sungai. Itu adalah Penatua ke-7. Wajahnya merah karena marah saat melihat lava yang mengepul, dan mata elangnya memancarkan niat membunuh. Seseorang menarik pasir intan ke sini. Menyipitkan mata, tetua ke-7 mendengus beberapa kali lalu tenang. Tapi rasa dingin di wajahnya semakin tebal. Dia melihat sekeliling dan bergumam, mereka baru saja mendapatkan pasir berlian dan seharusnya tidak lari jauh. Jika mereka tinggal di area pertama, kematian hanyalah masalah waktu. Lalu, Penatua ke-7 menoleh ke tepi seberang sambil mencibir, "Kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku dengan trik ruang tamu?" Kemudian dia melesat ke area kedua. 100 mil jauhnya, rombongan Zuo Fan sedang berlari ketika tiba-tiba terdengar suara gagak dari belakang diikuti oleh burung-burung gagak yang terbang ke langit. Zuo Fan berhenti dan melihat ke belakang dengan cemberut. Apa? Xie Tianyang dan Sue Ningxiang juga berhenti. Ada apa? Zuo Fan bergumam. Penatua itu menyerbu langsung ke area kedua. Apa? Xie Tianyang cemas. Bagaimana sekarang? Dia akan menyusul dalam waktu singkat. Zuo Fan menghela nafas. Aku tidak tahu. Aku berpikir bahwa Penatua pertama-tama akan mencari area pertama setelah memeriksa lava, hanya untuk memastikan. Jadi, membeli kita cukup waktu. Terlebih lagi, area kedua sangat berbahaya, jadi kurasa dia tidak akan datang ke sini untuk mencari secepat ini. Itulah mengapa aku memilih daerah ini untuk melarikan diri. Dan pada saat dia mengetahuinya, kita sudah memimpin 6 jam. Dan untuk keselamatannya di area kedua, dia akan terbang jauh lebih lambat untuk menghindari binatang spiritual tingkat 4. Pada saat itu, kami akan berada di area ketiga dan dia akhirnya menyerah mengejar. Di daerah itu, dia akan berada di perahu yang sama dengan kita, makanan untuk binatang buas. Jadi dia tidak akan pernah mengejar kita. Petik 2. Zuo Fan menyipitkan mata, namun dia pergi ke area kedua sejak awal. Dalam hal ini, kami hanya memiliki 1 jam memimpin. Jika dia menangkap kita di sini, kita sudah mati. Petik 2. Saudara Zuo, pernahkah kamu mendengar tentang sesepuh ke-7 dan apa yang terkenal dengan dia? Xie Tianyang bertanya. Zuo Fan terkejut. Aku hanya tahu bahwa sesepuh lembah neraka ditempatkan di sini, tetapi tidak detailnya. Menghela nafas, Xie Tianyang menggelengkan kepalanya. Kenali musuhmu dan dirimu sendiri dan kamu akan memenangkan 100 pertempuran. Itu normal bagi kamu untuk membuat kesalahan ketika kamu bahkan tidak tahu betapa mengerikannya Penatua ke-7. Mengerikan. Zuo Fan mengerutkan kening. Xie Tianyang berkata dengan nada keras, dia sangat dikagumi di lembah neraka, dan bahkan Vali Lord Yu Wanshan berkonsultasi dengannya. Atau dia tidak akan meninggalkan kota yang begitu penting dalam tanggung jawab tetua ke-7. Maksudmu dia kuat? Alis Zuo Fan berkedut. Xie Tianyang menggelengkan kepalanya, bukan kekuatannya, tapi rencananya. Dia licik dan licik, yang dikenal sebagai iblis berbahaya. Pikirannya dipenuhi dengan skema.
Banyak tetua dari 7 rumah telah jatuh dalam siasatnya. Bahkan Penatua Jiu Pavilion Naga terselubung kehilangan mata emas petir ungunya karena rencana tetua ke-7. Banyak yang membencinya sampai ke tulang, tetapi bahkan lebih takut padanya. Tidak heran rencana Zuo Fan gagal. Dia adalah orang lain yang memainkan skema terbuka. Plot semacam ini tidak berguna untuk melawannya. Tapi dadu telah dilemparkan dan satu-satunya pilihan Zuo Fan adalah mengalahkannya di permainannya sendiri. Saudara Zuo, satu-satunya pilihan kita adalah meninggalkan Nona Ning'er. Dengan kecepatan kita mungkin bisa lolos dari cengkeraman tetua ke-7. Mata Xie Tianyang berkilat saat dia berbicara dengan tegas. Sue Ningxiang bergidik dan meraih lengan Zuo Fan dengan tatapan menyedihkan. Kakak Zuo, kamu berjanji untuk mengeluarkanku. Saudara Zuo, ini bukan saatnya bersikap lembut. Tinggalkan dia. Dia akan menghentikan tetua ke-7 saat kita melarikan diri. Pikiran Xie Tianyang ditetapkan. Zuo Fan menyipitkan mata saat dia merenung, lalu mencibir pada Xie Tianyang. Jika bukan karena pil penyembunyi energiku, kamu akan membuangku juga. 19.459.002, mulut Xie Tianyang mengerucut. Zuo Fan menertawakannya dan berkata, aku tidak akan meninggalkan siapapun. Adapun tetua itu, aku punya cara untuk menghadapinya. Aku akan melawannya di sini, dengan barisan. Xie Tianyang mengangguk setelah merenungkan dengan cermat. Dia tahu keterampilan Zuo Fan dalam arai dan yakin bahwa Zuo Fan adalah Grandmaster arai. Sue Ningxiang berseri-seri saat mendengarnya dan mengayunkan lengan Zuo Fan terus-menerus dengan semburat merah di pipinya. Tapi mereka berdua gagal melihat senyum aneh Zuo Fan di akhir. Di bawah naungan hutan, sesosok abu-abu melintas. Saat binatang spiritual melihatnya, ia akan melompat ke arahnya dengan mata serakah. Tetapi binatang itu pada akhirnya akan jatuh ke tanah tak bernyawa dengan bekas tinju ekstra di dadanya. Mata tetua ke-7 berubah lebih gelap, tetapi kecepatannya tetap sama. Tidak seperti Zuo Fan, penerbangannya menimbulkan banyak masalah. Namun ini hanya meninggalkan jejak mayat binatang spiritual tingkat 3 di belakang. Dia cukup beruntung bahwa dia tidak bertemu dengan binatang spiritual tingkat 4, atau itu akan menjadi hasil yang sedikit berbeda. Wow! Tiba-tiba, dia mendarat di area terbuka. Dia memeriksa jejaknya, memastikan tidak ada yang luput dari pandangannya. Hehehe. 3 bocah kecil. Ingin lari. Penatua ke-7 mencibir. Dia berdiri tegak dan mengamati sekelilingnya dengan mata dingin. Maukah kamu keluar sendiri, atau aku akan menyeretmu keluar? Teriakannya memandikan pepohonan dengan niat membunuh dan menakut-nakuti. Binatang spiritual terdekat. Hahaha, aku melihat tetua ke-7 bukan tanpa reputasinya. Tidak heran kamu disebut Insidious Demon, menemukan berapa banyak kita hanya dari beberapa tanda samar. Aku kagum. Tawa Zuo Fan bergema di udara. Penatua ke-7 mengerutkan kening dan memperhatikan lebih dekat. Nak, kamu baru saja memasuki lapisan ke-6 kondensasi Qi. Telinga yang bagus. Zuo Fan yang tersembunyi merasa hatinya menjadi dingin. Penatua ini lebih cerdik dari yang dia kira, lawan yang keras, tapi dia tetap tenang. Penatua ke-7 pasti lelah setelah pengejaran yang begitu lama. Dan pertempuran di sini akan menarik binatang spiritual tingkat 4. Ini akan sangat mengganggu kamu. Bagaimana jika kita mencapai kesepakatan? Yang mana? Penatua ke-7 mendengus dan matanya yang dingin melayang-layang di sekitar area tersebut. Zuo Fan tersenyum,
Tetua ketujuh mengejar kami begitu lama untuk pasir berlian. Jika kami memberimu setengah, apakah kamu bersedia melepaskan kami? Kamu pasti bercanda. Pasir berlian adalah milikku sejak awal. Kamu ingin menawar dengan apa yang kamu curi dari aku? Penatua ketujuh tertawa sambil diselimuti niat membunuh yang tebal. Aku tidak hanya akan mendapatkan pasir berlianku tetapi juga memeras kehidupan dari kalian, bocah. Kemudian tetua bergegas menuju hutan rimbun pohon. Dia memukulnya dengan telapak tangannya dan membuatnya meledak, memperlihatkan Zuofan duduk di atas batu di belakangnya. Hehehe, bocah. Kamu tahu pendengaranku yang tajam namun masih berbicara tentang kondisi denganku. Penatua ketujuh melakukan serangan telapak tangan lagi, kali ini menargetkan Zuofan. Tapi yang terakhir tenang seperti biasa, dia bahkan tersenyum, hehehe, aku tidak pernah takut mengungkapkan diriku sejak awal. Tangan Zuofan bergeser dan, boom, dengan suara keras, dari belakang Zuofan, nyala api menjulang setinggi 50 meter. Dan dengan kicauan burung, itu berbentuk burung phoenix. Ini melebarkan sayapnya dan meluncurkan dua pilar api ke tetua ketujuh. Arai. Penatua itu terkejut karena dia tidak memperkirakan bocah lemah itu akan tahu tentang Arai. Dari tampilan kekuatannya, itu pasti di kelas 5. Tidak lagi gegabah, ia memukul tiang dengan telapak tangannya. Boom! Api yang mengamuk meledak dan sesepuh dilemparkan kembali dengan telapak tangan yang terbakar. Melihat ke atas, mata sesepuh yang lebih tua dari sebelumnya, menunjukkan sedikit keparahan sekarang. Aku menganggapmu enteng. Penatua ketujuh menyipitkan mata. Tidak pernah membayangkan lapisan keenam dari pemuda Ki kondensasi adalah Master Arai kelas 5. Sayang sekali itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Penatua ketujuh melonjak dan membuat tanda. Bayangan iblis jahat muncul di belakangnya dari sulur energi hitam yang berputar. Ratapan bergema di sekelilingnya dan membuat suhu turun. Mata Zuofan menyipit dan nada suaranya menurun. Metode iblis yang sangat jahat. Apakah ini dari warisan lembah neraka? Hehehe, mengapa orang mati membutuhkan tahu begitu banyak? Penatua ketujuh terkekeh dan menunjuk. Bayangan iblis menyerbu Zuofan dengan jeritan. Zuofan menanggapi dengan isyarat tangan. Burung phoenix api menangis dan meludahkan api. Bam! Api dan bayangan bertabrakan dengan cara antiklimaks. Ketika api menyentuh iblis, desisan terdengar seolah-olah bertemu dengan es. Tetua ketujuh tampak bangga akan hal ini sementara Zuofan menyipitkan mata. Ninger, sekarang. Sebuah teriakan samar bergema dan dari sisi lain tidak jauh dari Zuo kipas angin kencang menghantam hutan dan memperlihatkan Sue Ningxiang yang duduk di atas batu. Dengan panggilan Zuofan, dia membuat tanda tangan yang telah dia ajarkan padanya. Angin dingin bertiup dan terbang seperti bilah saat menyatu dengan serangan api Phoenix. Pilar api melebar 10 kali dalam sekejap dan mulai mendorong kembali bayangan iblis. Wajah tetua ketujuh berubah muram dan membuat tanda tangan untuk memperkuat bayangan iblis. Tetapi dengan bantuan Sue Ningxiang, Zuofan berada di atas angin dan tetua ketujuh mulai berkeringat. Dia tidak pernah melihatnya datang. Orang lain mengendalikan barisan. Tapi sebelum dia bisa memikirkan tindakan balasan, Zuofan berteriak lagi. Xie Tianyang, dia milikmu. Hahaha, aku menunggu ini. Lihat bagaimana aku memerciki otak seorang ahli surga yang mendalam. Di bawah tawa Xie Tianyang yang tak henti-hentinya, kilat meledak dan memperlihatkan dia duduk di sisi lain Zuofan dan di seberang Sue Ningxiang.
Xie Tianyang membuat tanda tangan dan meluncurkan naga petir sepanjang 50 meter. Dengan raungan, itu melintas tepat ke bayangan iblis. Boom! Saat kilat memasuki bayangan, petir memicu ledakan. Bayangan iblis tidak dapat mengatasi beberapa peningkatan kekuatan dan hancur berkeping-keping hitam, segera menjadi abu. Penatua ketujuh meludahkan darah. Ini bertentangan dengan semua logika. Hari ini, 3 anak nakal menyakitinya. Tapi anak-anak nakal itu masih jauh dari selesai dan memukulinya dengan badai petir lagi. Jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, dia akan terluka di surga, dia bahkan mungkin mati. Penatua ketujuh menguatkan dirinya dan melambaikan rantai seperti kelabang itu tiba-tiba muncul di tangannya. Boom! Serangan badai petir meledak saat tetua mundur beberapa langkah. Sisi Zuofan juga menggigil karena masing-masing dari mereka merasakan darah menggenang di dada mereka. Itu dasi. Harta karun iblis kelas 4? Zuofan menjadi serius. Penatua ketujuh tersentak dan menyalak, bagus, bagus sekali. Aku telah berkeliling dunia begitu lama, tetapi hari ini, 3 anak nakal telah membuat aku menjadi seperti ini. Dia menoleh ke Zuofan, aku akui kamu kuat. Jika kita melanjutkan, itu akan berakhir dengan kedua belah pihak mati. Lebih baik ambil kesepakatan kamu sebelumnya. Beri aku setengah dari pasir berlian dan aku akan pergi. Ketiganya bertukar pandang. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang tidak ingin menyinggung lembah neraka dan mengangguk. Zuofan menunjukkan senyum ramah, baiklah, mari kita buat kesepakatan. Dia kemudian melompat dari batu. Penatua ketujuh mengambil kembali senjatanya dan terbang menuju Zuofan. Ketika mereka terpisah 10 meter, tiba-tiba kedua mata mereka memancarkan niat membunuh. Mati, anak nakal, akhiri dia. Berteriak pada saat yang sama, tetua ketujuh mengungkapkan harta iblisnya dan melemparkannya ke Zuofan sementara Zuofan membuat tanda tangan. Api dan rantai kelabang bentrok. Xie Tianyang dan Sue Ningxiang terkejut. Meskipun mereka melewatkan bentrokan pertama, mereka segera mengirim kilat dan bilah angin ke arah yang lebih tua. Tetua ketujuh tidak bisa mengelak dan harus menghancurkan serangan mereka dengan rantainya sekali lagi, tetapi dia juga terpaksa mundur ke langit. Melihat Zuofan, wajah sesepuh berubah menjadi hijau dan putih karena marah. Bajingan, siapa yang akan mempercayaimu? Hehehe, perlu seorang pembudidaya iblis untuk mengetahuinya. Zuofan menyeringai. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang menyaksikan ini dengan linglung. Siapa mereka? Yang satu lebih hina dari yang lain. Tak satu pun dari mereka yang layak dipercaya. Keduanya hanya punya satu pikiran sejak awal, bunuh. Mereka terlalu keji, berbahaya, berbahaya. Seandainya salah satu dari mereka mempercayai yang lain, maka pihak mereka akan mati sekarang. Pemikiran ini membuat keduanya terkesiap dan mata mereka tertuju pada Zuofan. Syukurlah kita punya satu yang sama keji dan berbahayanya di antara kita. Atau kita pasti akan mati.